Jadi koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS harus berbicara konkret sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai Demokrat mau enaknya aja menjadi cawapres, tapi tidak memikirkan jatah-jatah yang akan didapat oleh PKS. Ya minimal ngobrolin lah soal menteri. Kan PKS juga mau jadi menteri ya. Sudah jelas kan kemarin KPU dan Bawaslu itu mewanti-wanti Anies Baswedan jangan melakukan kampanye. Itu sudah dinilai oleh KPU, oleh Bawaslu karena itu sudah melanggar etika politik. Ya tentu saja dengan kegiatan yang dilakukan ini sebagai bentuk ketidakdisiplinan terhadap perintah, terhadap amanah yang diberikan oleh Bawaslu. Ini akibat dari ketidakjelasan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap dukungan kepada Anies Baswedan. Ini nggak jelas dukungannya. Nah inilah yang menjadi persoalan Nasdem mempertanyakan PKS dan Demokrat. Apa yang menghambat deklarasi PKS dan Demokrat itu adalah upaya bagi-bagi menteri yang belum selesai. Sebetulnya orang-orang dari pro pemerintahan juga menyayangkan kalau misalkan Anies Baswedan ini gagal nyapres. Nanti yang disalahkan istana, kan begitu. Pertanyaan kita, kalau umpamanya tidak dengan AHY akhir, apakah masih mau mendukung Anies? Kita ini kan mau berkoalisi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang kembali di channel Catatan Isu, tempat dimana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kembali lagi di konten politik. Karena politik banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan berita kali ini akan membahas satu konten, membahas satu berita yang menarik. Ada berita soal Anies Baswedan yang tidak kunjung deklarasi. Tidak kunjung deklarasi, ada apa? Sudah beberapa hari ini belakangan banyak berita soal gagalnya deklarasi koalisi perubahan. Jadi kita langsung saja masuk ke berita yang pertama. Nah sahabat-sahabat, ini yang pertama yaitu soal demo warnai kedatangan Anies Baswedan di Jalak Harupat, Bandung. Jadi per hari ini tanggal 22 sebelum saya bikin ini hari Minggu tanggal 22 ada kegiatan Anies Baswedan jalan santai seperti biasa kemarin safari politik di Bandung yang diwarnai demo seperti biasa karena di di kota-kota lain juga sama demo. Nah acaranya ya lumayan banyak kalau lihat di video, sama seperti kayak yang di Jawa Barat yang lain, di Ciamis itu juga banyak ya, di beberapa kota. Dan ini yang menjadi catatan adalah kenapa kegiatan seperti ini dilakukan lagi. Sudah jelas kan kemarin KPU dan Bawaslu itu mewanti-wanti Anies Baswedan jangan melakukan kampanye. Itu sudah dinilai oleh KPU, oleh Bawaslu karena itu sudah melanggar etika politik. Itu yang dikatakan oleh Bawaslu. Dan ya tentu saja dengan kegiatan yang dilakukan ini sebagai bentuk ketidakdisiplinan terhadap perintah, terhadap amanah yang diberikan oleh Bawaslu. Selanjutnya ini ada PKS yang gak masalah katanya AHY jadi cawapresnya Anies Baswedan. Tapi ini ada tapinya nih, ada tapinya, kita baca dulu. Ini tapinya apa ya? Tapinya apa? Kita baca. PKS tak mempermasalahkan ketum AHY menjadi cawapres Anies Baswedan. Bahkan PKS menilai AHY cocok atau sosok yang ideal untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun kata Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, harus ada kesepakatan dari ketiga partai koalisi perubahan untuk mengusung AHY jadi cawapres. Nih statementnya nih, AHY baik, bagus, tinggal masalah kombinasi bertiganya harus sepakat semua. Jadi koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS harus berbicara konkret sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai Demokrat mau enaknya aja menjadi cawapres, tapi tidak memikirkan jatah-jatah yang akan didapat oleh PKS. Ya minimal ngobrolin lah soal menteri. Kan PKS juga mau jadi menteri ya. Nah sebelumnya Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan berharap
pada bulan Februari 2023 akan ada pendeklarasian koalisi Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem. Sebelumnya itu sempat viral, katanya PKS mau deklarasi Anies sendiri dan begitu pun dengan Demokrat. Katanya Demokrat juga mau deklarasi sendiri. Nah, ini respon dari Nasdem. Ketimbang sibuk bahas cawapres melulu ini, kata Nasdem nih. Nasdem lebih senang PKS Demokrat kasih kepastian dukung Anies. Nah, ini akibat dari ketidakjelasan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap dukungan kepada Anies Baswedan. Ini nggak jelas dukungannya. Memang Mardhani Alisera sempat ngomong bahwa sudah jelas kalau PKS itu mendukung Anies Baswedan, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ini tidak dideklarasikan oleh PKS secara keorganisasian atau secara kepartaian? Kenapa tidak berani itu melakukan gerakan seperti itu? Kalau hanya bicara di depan media-media, bukan acara resmi, saya kira itu hanya omong kosong belaka. Nah, inilah yang menjadi persoalan Nasdem mempertanyakan PKS dan Demokrat. Ini katanya nih. Tapi kemudian tentunya kita kan juga belum tahu nih partai apa aja yang mendukung Anies tuh. Sampai Nasdem aja bilang tidak tahu partai apa aja yang mendukung Anies. Bayangkan. Kita belum tahu partai apa yang mendukung Anies sampai hari ini, baru Nasdem. Jika tidak elok kalau di luar pembicaraan cawapres. Tapi kita juga belum pernah mendengar pernyataan dukungan terbuka dari partai-partai tersebut. Nah, maksudnya itu menyindir PKS dan Demokrat. Koalisi Anies sulit capai kata sepakat. Ini kata pengamat, ada upaya bagi-bagi jatah menteri. Nah, ini mungkin yang tadi saya katakan. Apa yang menghambat deklarasi PKS dan Demokrat itu adalah upaya bagi-bagi menteri yang belum selesai. Ini kata pengamat loh. Nih, nah inilah yang paling penting sebenarnya, karena kontrol ini tentu sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden nanti. Ini kata Ali Armunanto, analisis politik Universitas Hasanuddin kemarin. Termasuk bagi-bagi jatah kabinet itu juga menentukan kontrol di posisi apa PKS dan Demokrat diberikan. Apakah misalnya Menteri ESDM, Menteri BUMN, Perekonomian, dan lainnya. Sebetulnya PKS juga nggak apa-apa kalau misalkan cawapresnya itu AHY. Asalkan jatah menterinya banyakin. Terus juga PKS gak usah mengeluarkan untuk kampanye, biarkan AHY yang mengeluarkan kampanye duitnya. Negosiasi cawapres bisa berujung kegagalan Anies Baswedan. Ini yang ditakutkan oleh para pengamat dan para petinggi partai politik. Sebetulnya orang-orang dari pro pemerintahan juga menyayangkan kalau misalkan Anies Baswedan ini gagal nyapres. Nanti yang disalahkan istana, kan begitu. Artinya, jika ada penolakan terhadap nama AHY maupun AHER, hanya akan mengulur proses negosiasi, bisa berujung deadlock, bahkan bisa menggagalkan majunya Anies Baswedan menjadi Capres 2024. Ini kata Umam. Bisa jadi gagalnya pres, nanti yang disalahin Jokowi, disebut Fir'aun lagi. Mantan politikus Nasdem bocorkan skenario penjagalan Anies usai pertemuan Paloh dan Luhut. Ya, kemarin sempat viral ya. Kemarin sempat viral pertemuan antara Luhut dan Surya Paloh. Kita baca sedikit ya. Julvan melihat pertemuan antara dua kawan lama tersebut bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ini karena kemarin-kemarin udah jelek ya hubungannya ya. Apalagi mendesak akan reshuffle, sehingga pada akhirnya kemarin itu Surya Paloh mengumpulkan menteri-menteri, mengumpulkan jajaran-jajaran elit di Nasdem untuk menyatakan sikap satu suara dengan Jokowi, satu komando gitu, satu pemerintahan mendukung Jokowi katanya. Itu buntut dari pertemuan dengan Luhut. Gila, yang Luhut ngeri ya, sampai membuat Surya Paloh itu bertekuk lutut sampai mau mendeklarasikan bahwa Nasdem ini masih satu koalisi dengan PDIP, dengan Jokowi katanya gitu. Kalau bukan AHY atau AHER cawapres, apa PKS Demokrat tetap usung Anies. Nah, di sini Ahmad Ali ini memunculkan wacana apabila
cawapresnya itu bukan AHY ataupun Aher. Lalu siapa? Nanti yang akan muncul adalah Khofifah Indar Parawangsa, yaitu Gubernur Jawa Timur yang diinginkan oleh Nasdem. Nah, bagaimana respon dari kedua partai besar tadi, PKS dan Demokrat? Apakah mau kalau misalkan mengusung Khofifah? Nah, ini sekarang kita menunggu karena secara eksplisit belum ada pernyataan terbuka. Kalau ada pernyataan elit partai selalu Anies dengan si A, si B. Demokrat Anies AHY, PKS Anies Aher, kata Ali. Pertanyaan kita, kalau umpamanya tidak dengan AHY Aher, apakah masih mau mendukung Anies? Kita ini kan mau berkoalisi, kita tidak sedang meramaikan demokrasi, bukan sekedar ikut-ikutan, kita ingin maju kan, ini kata kader dari Nasdem. Itu updatean terbaru soal koalisi perubahan yang kayaknya ini Anies Baswedan kayaknya gagalnya Pres. Lalu siapa yang disalahkan? Jokowi. Itu aja, mungkin ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.